Salam luar biasa dahsyat. Bertemu lagi dengan saya, Rizal, dalam channel ini. Pernahkah kamu memperhatikan seorang penenun yang sangat ahli? Dia tidak melihat benang sebagai helai yang terpisah. Dia melihat benang itu sebagai sebuah pola masa depan. Jika satu benang ditarik terlalu kencang, maka seluruh kain akan membentuk sebuah kerutan. Ekonomi kita persis seperti tenunan itu. Ada seorang kapten kapal yang berlayar menembus kabut yang sangat tebal. Dia tidak bisa melihat pelabuhan, tapi dia punya radar yang bisa membantu dan memberitahu dia di mana adanya posisi batu karang. Hari ini, saya akan menjadi radar kamu dalam kabut ekonomi Jawa Timur. Banyak orang panik melihat harga naik dan menyebutnya sebagai krisis. Tapi mari kita ubah ukurannya. Krisis bagi satu orang adalah sinyal penyesuaian bagi orang yang lain. Masalahnya bukan pada harganya, tapi pada bagaimana kita merespon pola yang terjadi. Ekonomi itu seperti sulap. Saat tangan kanan menunjukkan kenaikan harga emas, tangan kiri mengatur rantai pasok beras. Yuk, mari kita bongkar trik di balik panggung ekonomi Jawa Timur di triwulan 4 tahun 2025. Selamat datang dalam analisis strategis kali ini, dan di sini kita tidak akan hanya membahas atau membaca sebuah laporan, tapi kita akan melakukan diagnosa masalah struktural dan kita akan membahas strategi pengendalian pada momen Natal dan Tahun Baru. Lihat grafik berikut. Pada triwulan 3 tahun 2025, inflasi Jawa Timur itu berada di angka 2,53% year on year. Hal ini seperti suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu meningkat drastis 2,02% di triwulan sebelumnya. Memang kita masih lebih rendah dari nasional yang berada di 2,65%. Tapi kita sedang bergerak mendekati batas target atas 2,5% plus minus 1%. Di sini kita harus waspada agar suhu itu tidak naik menjadi demam di akhir tahun. Ada 3 badai yang berkumpul di Cakrawala. Yang pertama, demand pull. Momen Nataru itu meningkatkan permintaan secara masif. Yang kedua adalah supply shock. Supply shock dari alam. Fenomena La Nina itu membawa hujan ekstrim yang bisa merusak tanaman cabai dan bawang serta menghambat truk-truk logistik. Yang ketiga adalah cost push global. Ketidakpastian geopolitik yang mendorong harga emas dan minyak dunia itu naik, yang akhirnya membebani biaya produksi kita di rumah. Pertanyaannya, siapa sih pemeran utama dari kenaikan harga ini? Emas perhiasan itu memimpin dengan andil 0,64%. Kelompok perawatan pribadi ini melonjak 11,09%. Lalu ada beras 0,25%, daging ayam 0,24%, dan bawang merah 0,15%. Kontrasnya, kelompok teknologi itu justru mengalami deflasi minus 0,55%. Ini artinya bahwa kebutuhan perut dan investasi
itu sedang menjadi prioritas utama masyarakat. Yuk, mari kita bedah inefisiensi ini. Ada ketimpangan besar. Banyuwangi itu mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,22%. Sementara Gresik hanya 2,03%. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena rantai distribusi di Jawa Timur itu masih terlalu panjang. Dari petani ke pengepul, lalu distribusi antar wilayah, hingga ke pengecer dan konsumen. Nah, di setiap pintu-pintu ini itu mengambil margin-margin tersendiri, sehingga menciptakan gap yang harganya cukup lebar. Nah, respon Jawa Timur itu bukan sekedar janji, tapi berupa strategi 4K. Yang pertama adalah keterjangkauan harga. Ini dilakukan melalui operasi pasar lebih dari 2.200 kali. Yang kedua itu adalah pasokan dengan teknologi smart farming. Ketiga, kelancaran distribusi yang dilakukan dengan bantuan biaya logistik antar daerah. Dan yang keempat adalah komunikasi efektif yang dilakukan melalui rapat koordinasi TPID secara rutin. Di tikungan akhir tahun 2025, Jawa Timur itu melakukan 4 langkah taktis. Jawa Timur itu menggunakan Early Warning System atau EWS, yaitu Siska Perbapo, untuk memantau harga harian. Jawa Timur mendorong kerjasama antar daerah. Contohnya seperti mengirimkan telur dari Blitar ke daerah yang kekurangan. Jawa Timur juga memperluas digitalisasi dengan KRIS dan memberikan subsidi transportasi saat libur Natal dan Tahun Baru. Kesimpulannya bahwa status ekonomi Jawa Timur itu terkendali namun meningkat. Tantangan cuaca La Nina dan permintaan Natal dan Tahun Baru itu merupakan ancaman yang nyata bagi daya beli. Sinergi strategi 4K dan perbaikan rantai pasok itu merupakan syarat mutlak untuk menjaga dompet masyarakat di triwulan 4. Nah, sekarang kamu tahu nih rahasia di balik panggung ekonomi itu. Bukan tentang harga yang berubah, tapi tentang bagaimana sistem yang ada di belakangnya. Tangan kiri dan tangan kanan pemerintah bekerja sama untuk menjaga stabilitas. Jadi, nanti ketika kamu melihat harga naik, kamu tidak lagi melihatnya sebagai krisis. Kamu melihatnya sebagai sinyal ekonomi yang sedang bernapas. Dan sekarang kamu tahu di mana letak radar untuk menghadapinya. Sang navigator kapal tadi akhirnya sampai ke pelabuhan karena dia percaya pada radarnya. Dengan data yang kita bedah tadi, kamu sekarang punya radar yang sama untuk menavigasi keuangan dan bisnis kamu di Jawa Timur. Dan kain tenun tadi, benangnya mungkin sedang merenggang, tapi selama kita tahu pola mana yang harus diperbaiki, tenunan ekonomi Jawa Timur akan tetap kuat dan indah. Saya Rizal, mari kita terus mengamati pola dan menciptakan masa depan. Ingat, selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di analisis berikutnya.